Halo sobat semua, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan sukses selalu. Amin. Kali ini Momang mau menceritakan sebuah film yang diangkat dari kisah nyata yang berjudul Parfum. Pernahkah kalian membayangkan kalau ternyata ada sejarah kelam dan sadis di balik terciptanya sebuah parfum? Kita langsung saja bahas. Film ini diawali dengan adegan seorang tahanan yang diseret oleh pengawal kerajaan. Kemudian sesampainya di balkon luar, para warga sudah berkumpul dan menghujat pria tersebut dengan kata-kata kasar. Pria ini diketahui bernama Jean Baptiste, seorang ahli parfum, dan dia akan divonis oleh pengadilan kerajaan dengan hukuman mati. Kira-kira apa ya kesalahannya hingga ia dihukum mati? Kembali ke masa lalu, di film ini diceritakan Jean dilahirkan di sebuah pasar di Paris yang sangat kotor saat itu. Ibunya yang penjual ikan melahirkan Jean di bawah meja tempatnya berdagang dengan cara yang tidak beradab. Sebelumnya juga ibunya sering melahirkan, namun kesemua bayinya selalu meninggal. Dan sesaat setelah melahirkan, ibunya kabur dan singkat cerita mati di tiang gantungan. Lalu Jean bayi dititipkan di sebuah panti asuhan milik Madame Gaillard. Hingga usia 5 tahun, Jean masih belum bisa berbicara, namun ia memiliki penciuman yang sangat tajam dan bahkan bisa mengenali ribuan aroma dari benda-benda sekitarnya, bahkan dari jarak yang sangat jauh. Dan dengan kebiasaannya yang selalu mencium bau dari barang-barang, Jean dianggap aneh dan dijauhi oleh teman-temannya. Di usianya yang ke-13 tahun, Jean dijual kepada pemilik penyamakan kulit. Bertahun-tahun ia bekerja di tempat tersebut dan memang Jean adalah anak yang penurut dan rajin. Hingga suatu ketika ia diajak bosnya ke kota untuk mengantarkan kulit. Di sepanjang perjalanan di kota, Jean mencium berbagai macam aroma yang belum pernah ia temukan sebelumnya. Sepanjang perjalanan di kota, Jean mencium berbagai macam aroma yang belum pernah ia temukan sebelumnya. Dari mulai aroma makanan, buah-buahan, benda-benda lain, hingga bau kentut juga mungkin ya. Hingga di suatu tempat, ia mencium aroma yang sangat menggodanya untuk menghampirinya. Dan sampailah ia di sebuah toko parfum dan Jean sangat mengagumi akan aroma tersebut. Karena memang dia belum pernah mengenalinya. Tak lama dari itu, Jean menghirup wangi yang jauh lebih menggodanya dan ia pun mengikuti arah aroma tersebut. Hingga ia menemukan asal aroma tersebut yang berasal dari seorang gadis penjual buah jeruk. Jean pun menghampirinya dan si gadis itu memberikan 2 buah jeruk yang ia jual. Namun, Jean tanpa basa-basi langsung menciumi tangan gadis tersebut dengan cara yang sangat aneh. Sontak saja sang gadis pun ketakutan dan melarikan diri, namun Jean tetap mengejarnya dengan mengikuti aroma yang ia hirup. Jean pun menemukan sang gadis tersebut di sebuah tempat sedang duduk sambil mengupas buah jeruk. Buah jeruk ya sob, bukan semangka atau buah dalam istilah lain. Jean pun diam-diam menghampiri dan menciumi aroma sang gadis tersebut dari belakang. Sang gadis yang menyadari kedatangan Jean hendak berteriak, namun Jean dengan cepat membekap mulut dan hidung gadis tersebut. Karena takut ketahuan sama orang lain yang saat itu sedang melintas. Namun karena terlalu kuat dan terlalu lama, sang gadis pun is dead, kehabisan nafas. Lalu Jean pun membuka semua pakaian gadis tersebut, tapi si Jean ini hanya terobsesi dengan aromanya, bukan sasaran tembaknya ya sob. Namun Jean merasa aneh karena seakan-akan aroma itu menghilang begitu saja. Namun karena ingatannya sangat kuat, Jean pun sangat terobsesi dengan aroma tersebut dan mulai memikirkan cara untuk mengawetkan aroma yang pernah ia cium. Di tempat lain di sebuah toko parfum milik Mr. Monsieur yang merupakan ahli parfum yang sudah kalah dalam persaingan dengan parfum Pelissier. Pegawai Mr. Monsieur membawa 1 botol parfum dari pesaingnya dan Mr. Monsieur pun berniat untuk menguji dan mencari tahu komposisi parfum tersebut. Namun ia kebingungan dan belum menemukan bahan dasar dari parfum tersebut. Malam harinya Jean Baptiste datang untuk mengantarkan kulit pesanan Mr. Monsieur.
Jiang yang mengetahui Mr. Monsieur sedang mencari komposisi bahan parfum, Jiang pun menunjukkan bahan-bahan dari parfum tersebut dan membuatkannya dengan sangat tepat, tanpa alat bantu dan tanpa alat penakar. Mr. Monsieur pun terkejut akan kemampuan Jiang tersebut. Namun Jiang mengatakan parfum tersebut tidaklah sempurna, ia pun membuatkan parfum lain yang jauh lebih mengesankan dan mampu menghipnotis Mr. Monsieur yang membuatnya seakan-akan berada di surga dikelilingi para wanita. Akibat hal itu, Jiang pun dibeli oleh Mr. Monsieur untuk dipekerjakan di tokonya. Setelah Jiang bekerja di toko tersebut, toko Mr. Monsieur pun kembali berjaya jauh melebihi masa kejayaannya dulu tanpa ada pesaing. Suatu saat Mr. Monsieur bercerita kepada Jiang bahwa dahulu ada sebuah parfum yang sangat menghipnotis dari sebuah mumi. Namun para ahli parfum tidak dapat menemukan bahan-bahan dari parfum tersebut. Jiang yang masih terobsesi dengan aroma sang gadis yang pernah ia temuinya itu, Jiang meminta diajarkan cara untuk mengawetkan sebuah aroma dan Mr. Monsieur pun mengabulkannya. Dimulailah pengajaran dengan cara membuat dari bahan bunga mawar dengan cara distilasi. Jiang pun mencobanya dengan menggunakan benda-benda yang ia temui di tempat sampah, namun hasilnya gagal. Dan karena bekerja terlalu keras, Jiang pun jatuh sakit. Mr. Monsieur yang sangat khawatir karena Jiang adalah aset yang sangat berharga. Jiang yang tersadar menanyakan apakah ada cara lain untuk mengawetkan sebuah aroma. Mr. Monsieur pun mengatakan bahwa ada cara lain untuk mengawetkan aroma, namun hanya bisa dipelajari di kota yang bernama Grace. Mendengar hal itu, Jiang berangsur sembuh dan hendak pergi ke kota Grace untuk mempelajari ilmu tersebut. Mr. Monsieur mengabulkan permintaan Jiang, namun ia meminta Jiang untuk membuatkan 100 formula parfum dan Jiang pun mengabulkannya. Tak lama setelah kepergian Jiang, Mr. Monsieur pun mati tersenyum karena rumahnya roboh. Jiang yang melakukan perjalanan sempat melupakan akan niat awalnya tersebut hingga berbulan-bulan. Namun ia teringatkan kembali akan obsesinya ketika mencium aroma yang lagi-lagi berasal dari wanita berambut merah yang melintas. Memang bahaya cewek berambut merah kali ya. Lanjut ke cerita, Jiang pun mengikuti aroma tersebut hingga ia sampai di kota yang dituju, yaitu Grace. Diketahui gadis itu bernama Laura, anak seorang bangsawan bernama Aton. Singkat cerita, kali ini gadis berambut pirang yang sedang memanen bunga. Jiang bekerja di tempat yang sama dengan wanita itu dan mempelajari mengekstrak aroma bunga dengan cara yang berbeda. Kemudian Jiang memulai percobaan gilanya dengan mengekstrak gadis yang tadi sedang memanen bunga dengan membunuhnya dan memasukkannya ke dalam kuali. Namun percobaannya gagal. Malam harinya Jiang mendatangi tempat prostitusi dan berniat mengambil sampel aroma dari tangan lubang buaya. Namun karena menolak dengan cara yang tidak sopan, Jiang pun menghabisi wanita itu dan memulai eksperimennya seperti membuat mumi. Eksperimennya kali ini berhasil membuat ekstrak aroma dari wanita tersebut dengan caranya sendiri. Mayat sang wanita pun ditemukan oleh petugas saat itu sebagai mayat kedua dalam 1 minggu. Jiang pun seakan tak puas dengan penemuannya itu. Dia mengincar target gadis perawan yang berasal dari kaum bangsawan. Ia berhasil menculik 2 gadis bangsawan sekaligus dan melakukan hal serupa, yaitu mengekstrak aromanya dengan dibunuh terlebih dahulu. Ketika sang majikannya hendak memarahi Jiang, seketika saja si majikan seakan terhipnotis dan mendadak baik hati terhadap Jiang. Sesaat setelah Jiang meneteskan minyak hasil ekstrak dari mayat gadis bangsawan tadi. Keesokan harinya warga menemukan mayat gadis tersebut.
Karena korbannya berasal dari kaum bangsawan, para petinggi saat itu menganggap masalah itu sangat serius dan mereka mengadakan rapat dan memberlakukan jam malam alias ngaronda. Dari hari ke hari, korban dari obsesi Jiang pun bertambah banyak dan korbannya hanyalah wanita-wanita cantik dan masih perawan. Karena kecerdikannya, aksi Jiang pun tidak pernah diketahui dan selalu berjalan mulus, hingga ia telah mengumpulkan 12 ekstrak aroma dari tubuh wanita dan mulai mencampurkannya satu persatu untuk mendapatkan kombinasi yang ia dambakan. Namun Jiang mendapatkan masih kurang satu aroma lagi dari gadis berambut merah yang ia jumpai saat perjalanan, yaitu Laura. Merasa pembunuh para gadis belum tertangkap, ayah Laura pun membawa Laura pergi keluar kota. Melalui penciumannya yang sangat tajam, Jiang mengetahui bahwa Laura telah pergi dari kota tersebut dan Jiang menyusulnya dengan cara mengikuti aroma dari aroma Laura. Di sisi lain, seekor anjing milik salah satu korban menemukan pakaian majikannya yang tertimbun di bawah tanah tempat Jiang tinggal. Lalu majikannya Jiang yang melihat anjing itu dan dia pun merasa penasaran dan benar saja ia menemukan potongan rambut dan pakaian para korban. Melalui bukti-bukti tersebut ditetapkanlah bahwa Jiang adalah tersangka utama, namun hal itu belum diketahui oleh ayahnya Laura. Lalu di suatu malam, dengan ajaibnya Jiang berhasil masuk ke kamar Laura dan menghabisi Laura. Karena Jiang ini psikopat, dia hanya terobsesi dengan aroma Laura. Lanjut ke cerita, keesokan paginya, ayah Laura hanya bisa terdiam melihat mayat Laura. Di sisi lain, Jiang yang telah berhasil membuat ekstrak aroma dari tubuh Laura berhasil membuat racikan parfum sempurna dari 13 wanita cantik yang dibunuhnya. Tak berselang lama, Jiang pun tertangkap dan diadili. Hal itu pun menjadi viral dan rakyat pun telah berkumpul di alun-alun untuk melihat eksekusi hukuman. Ketika Jiang hendak dibawa oleh petugas kerajaan, Jiang membuka botol dari parfum racikannya itu. Seketika saja petugas yang awalnya kejam mendadak aneh, dan Jiang pun dibawa naik kereta kuda bak seorang bangsawan. Saat di kereta kencana, Jiang mengoleskan setetes parfum tersebut ke lehernya. Ketika keluar dari kereta, ribuan warga mendadak terhipnotis, bahkan sang algojo pun bertekuk lutut. Jiang pun sekali lagi meneteskan parfum tersebut ke sapu tangannya dan mengibas-ngibaskan sapu tangan tersebut. Seketika saja ribuan rakyat yang hadir dan para pejabat terhipnotis dan tanpa sadar mereka bermain biliar bersama-sama. Setelah mereka tersadar, para petinggi pun melakukan rapat ulang dan memutuskan bahwa yang bersalah adalah majikannya Jiang dan kasus tersebut pun ditutup. Jiang yang merasa sudah mencapai tujuannya memutuskan pulang ke kampung halamannya. Karena merasa tidak ada lagi yang ia cari dan merasa bersalah atas perbuatannya, Jiang pun mengucurkan parfum tersebut ke kepalanya. Seketika saja orang-orang yang kelaparan di tempat tersebut mengerubungi dan mencabik-cabik Jiang layaknya zombie. Dan film pun berakhir dengan tetesan terakhir. Itulah tadi rangkuman dari film Parfum. Nah, itulah tadi rangkuman dari film yang berjudul Parfum. Silahkan berkomentar ya sob, dan jangan lupa like, share, dan subscribe atuh ya.